Oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Sebenarnya ini permintaan kalian ya, karena kalau saya lihat ya, untuk Timnas U20 ya yang saat ini berlaga di Piala Asia U20 itu memang saat ini sedang bergejolak ya. Kalian sudah tahu lah, tidak perlu saya jelaskan lebih detail ya, bahwa yang diserang saat ini adalah pelatih ya, Coach Indra Safri. Nah ini kalau saya lihat memang ini lagu lama lah kalau saya lihat, karena memang jika timnas U20 ini kalah, jelas yang akan menjadi sasaran pelatih. Tapi ya jelas ya, pelatih juga harus bertanggung jawab. Mengapa ini bisa terjadi? TC di luar negeri sudah dikabulkan, kemudian beberapa pemanggilan pemain dengan jangka lama ya, jelas ini akan mempengaruhi karirnya di klub ya. Tetapi ketika melawan Iran kemarin dengan kalahnya 3-0 dan beberapa kali ya, timnas memiliki kesalahan, jelas ya, banyak sekali supporter yang marah terhadap pelatih ya. Dan ya, ini lagi-lagi imbas STY. Nah, mengapa ini imbas STY? Nah, saya akan bahas tuntas di konten kali ini. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman, khusus untuk hari ini ya. Parfum premium ini ya, beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Nah oke teman-teman, ini kita lanjut. Mengapa imbas STY? Karena jelas STY datang ke Indonesia memberikan dampak yang sangat bagus ya. Di level umur tidak perlu diragukan lagi, bahkan kita bisa menahan imbang Yaman ya, bahkan beberapa kali juga menyulitkan Uzbekistan ya, beberapa turnamen sebelumnya yang dipegang STY, bahkan mampu meloloskan timnas Indonesia di segala kelompok umur. Nah ini menjadi hal yang sangat bagus ya, dan ini yang harus dijaga oleh pelatih sekarang, yakni Coach Indra Safri. Sebelumnya Coach Indra memang fokus memegang U23 dan juga SEA Games ya. Jadi memang sebelumnya ini memang dipegang oleh Sintayong ya, beberapa progres ini, dan mampu mengorbitkan beberapa pemain bagus ya, yang sudah berada di level senior saat ini ya. Artinya memang ini bukan masalah bagaimana timnas Indonesia ditukangi oleh siapa pelatihnya, tapi bagaimana tanggung jawab regenerasi yang harus dilanjutkan ya. Memang jelas dampak adanya STY ini memberikan ekspektasi besar kepada semua pelatih, bukan Coach Indra saja, bahkan Coach Patrick Kluivert pun juga harus memiliki ekspektasi besar, karena jalan itu sudah dibuka, pondasi itu sudah mulai dibuka. Jadi dari sini saja supporter sepak bola nasional itu sudah mulai mengetahui apa yang harus dilakukan oleh pelatih ke depan. Dan kita masih memiliki 2 laga sisa ya di grup ini ya, di Piala Asia U20 ini kita masih memiliki 2 laga sisa melawan Uzbekistan dan juga Yaman ya. Sebelum konten ini dibuat ya, ini belum berlangsung ya laga saat melawan Uzbekistan. Jadi nanti kalau konten ini diupload setelah laga Uzbekistan, kalian harus bisa memaklumi. Nah sebelum itu teman-teman, kita harus paham bahwa sebenarnya jelas ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir itu adalah lolos Piala Dunia ya untuk di U20 nantinya ya, itu adalah target. Tapi kalau saya lihat ya, target itu juga sangat ya realistis untuk dikejar ya, jika permainan timnas Indonesia mengacu pada pertandingan pertama ya. Walaupun Coach Indra mengatakan ya penampilan timnas Indonesia sudah baik ya, ada beberapa kesalahan yang memang itu tidak bisa ditolerir ya, karena memang ya kita tidak bisa lagi menyalahkan pemain, pelatih ya, karena TC-nya itu sudah digelar lama, bahkan di Indonesia pun mengadakan turnamen yang mengundang beberapa negara seperti India, Irak ya, dan juga beberapa negara Timur Tengah lainnya. Artinya dari sini kita harus melihat bahwa keseriusan ini harus benar-benar dijaga, dan cara yang terbaik menurut saya ya, untuk saat ini saya sepakat dengan beberapa statement Sintayong yang mengatakan bahwa pondasi saat ini ya, timnas Indonesia muda itu belum kuat karena liganya ya itu belum berjalan maksimal, sedangkan tuntutan dari supporter ya
kemudian target itu tidak sebanding. Contohnya saja ketika kita menaturalisasi dua pemain, yakni Tim Gaybons dan Dion Mark ya, yang diproyeksikan ya untuk mengikuti Piala Asia U20 ini ternyata gagal karena memang tidak terkejar waktunya. Bahkan mereka berdua pun harus menunggu hingga nanti debut di Asian Games yang dipersiapkan untuk Asian Games. Artinya dari sini saja kita sudah kecolongan ya. Sudah kecolongan mengenai target dan juga planning dibanding negara-negara lain ya. Ini kemudian kalau kita lihat juga ya, untuk ke depan kalau memang target kita ini untuk lolos ya Piala Dunia ya, jelas ekspektasi semua itu tinggi. Kalau kita hanya menggunakan pemain-pemain ya yang mungkin jam terbang di klub kurang, kompetisi juga tidak terlalu berjalan ya, belum aktif lah berjalan, artinya memang kita harus melihat bahwa sebenarnya para pemain keturunan ya yang saat ini berlaga di luar negeri wajib kita bawa pulang. Kemarin sudah saya jelaskan ada beberapa pemain ya, ini sebenarnya hanya sekedar masukan ya bagi PSSI. Jika ingin memiliki target tinggi juga usahanya juga harus maksimal. Ada sosok Dian James ya, kemudian ada Liam Oratonggal ya yang saat ini bergabung bersama Excelsior. Kemudian juga ada beberapa pemain lain ya, Julian Urip, juga ada beberapa pemain lain yang saat ini usianya di bawah 19 tahun yang itu bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia ya melalui beberapa pendekatan. Artinya ya kita masih memiliki peluang sebenarnya ya. Kalau sebenarnya saya juga pesimis kalau timnas Indonesia permainannya tetap seperti saat melawan Iran, jangankan Piala Dunia, bersaing di grup ini saja menurut saya sangat susah. Saat ini kita berada di juru kunci dan itu pun juga akan sulit ya mengejar Iran ya. Jika Iran pun menang lagi ya, karena yang akan lolos di fase selanjutnya itu hanya ada peringkat 1 dan 2 ya. Artinya kalau kita menjadi juru kunci atau peringkat 3, wallahu alam ya, kita tidak akan bisa bersaing. Nah, dari sini kita sudah banyak belajar ya. Jangan sampai lagi kita harus menyalahkan A, B, C ya. Tapi kita harus intro lah. Sekuat saat ini menurut saya juga belum terlalu meyakinkan ya. Jadi kalau diberikan ekspektasi tinggi jelas ya, kita semua juga akan melihat bahwa yang disudutkan ya jelas Coach Indra Safri. Tapi yang jelas ya saya melihat permainan timnas Indonesia ya seperti kehilangan arah ya. Belum terlalu begitu mengetahui apa yang menjadi tujuan, tapi ini adalah proses pembelajaran ya bagi mereka para pemain muda ini nonton ya. Mereka saat ini sudah berjuang ya, jelas sudah maksimal sekali ya, tetapi memang hasilnya juga belum seperti yang diharapkan. Jelas kita selalu berdoa agar mereka semua ya bisa ya semangat ya dalam bertanding, kemudian juga bisa mendapatkan kemenangan di dua laga sisa nanti. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan timnas U20 ini? Apakah kalian setuju jika harus ditambah lagi pemain naturalisasi ya atau pemain keturunan agar bisa menjadi bagian timnas Indonesia secepatnya ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.